jangan lakukan 5 hal ini ya. Kenapa? Ketika Anda melakukan hal itu, maka bisa dipastikan telepati Anda, maka pesannya kurang efektif. Nah, apa saja pantangannya apabila kita belajar ilmu telepati? Nah, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam kelas pelatihan saya. Dan bagi Anda yang mau belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, ilmu daya batin, silahkan Anda hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Dan bagi Anda yang menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan video kali ini seperti video yang sudah saya singgung di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang 5 pantangan bagi orang pengamal telepati agar telepatinya tetap efektif dan tentunya keilmuannya semakin hari semakin kuat. Nah, ilmu telepati ini juga saya ajarkan dalam kelas pelatihan ilmu daya batin ya. Di sini lengkap sekali, yaitu praktek ilmu spiritual. Itu baik untuk telepati, ilmu mempengaruhi, dan segala hal lainnya. Nah, khusus di sini saya akan membagikan pantangan dasar bagi pengguna telepati atau pengamal ilmu telepati. Nah, yang pertama adalah Anda tidak boleh yang namanya tidur di sore hari. Maksudnya, Anda tidak boleh tidur waktu surup ya. Surup itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu kita tidak boleh tidur setelah asar ya. Dalam artian sekitar jam 5 sampai jam 6 ya, usahakan jangan tidur. Kenapa? Ketika Anda tidur, itu biasanya maka emosi Anda tidak stabil. Nah, atau tekanan darah Anda itu akan naik. Dan ini akan mengganggu proses telepati Anda. Jadi, pantangan pertama, Anda jangan tidur sore ya, atau kala waktu setelah asar. Usahakan jangan tidur, usahakan dibuat jalan-jalan atau melakukan kesibukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda jangan melakukan yang namanya overthinking. Nah, overthinking yaitu Anda jangan berlebihan memikirkan target terus-menerus ya. Kenapa? Ketika Anda overthinking, maka nanti akan timbul yang namanya kecemasan. Jadi alangkah baiknya kita lakukan yang namanya ikhtiar. Jadi ketika sudah kita berikhtiar, sudah berdoa, sudah melakukan telepati, itu merupakan ikhtiar ya. Selebihnya kita tinggal pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biarkanlah energi ini bekerja dan pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu maka overthinking yang ada di dalam diri kita itu akan reda. Sehingga efek telepati atau pesan yang kita pancarkan itu akan terus terkirim dan masuk ke target dan menembus pikiran bawah sadar. Terus yang ketiga, Anda jangan takabur. Nah, di sini takabur bukan berarti sombong ya, melainkan Anda sudah melakukan telepati, Anda akhirnya semena-mena, wah orang ini sudah masuk terpengaruhku nih. Jangan takabur. Nah, kenapa? Takabur ini merupakan hal yang tidak baik. Dalam artian Anda terlalu berlebihan, sehingga efek telepati itu akan turun dan tidak efektif. Yang keempat, Anda hindari emosi negatif yang ada di dalam diri Anda. Nah, yang dimaksud emosi negatif di sini adalah Anda wajib menjaga yang namanya perasaan Anda, yaitu usahakan harus tenang, damai, hening, ikhlas, syukur, penuh perasaan bahagia. Kenapa? Ketika Anda menjaga itu, maka secara energi Anda akan naik. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang apa itu telepati dan bagaimana cara mempraktekannya. Nah, emosi ini merupakan bahan dasar dalam melakukan telepati, karena emosi ini ada yang namanya getaran rasa dan getaran batin ini yang bisa terkirim ke target. Jadi usahakan Anda wajib tenang, hening, ikhlas, pasrah, syukur. Nah, ini yang perlu Anda latih. Entah itu Anda bisa mendengarkan musik rileks atau musik meditasi, atau bisa Anda atur nafas, tarik nafas, buang, menjaga perasaan Anda. Maka secara otomatis energi Anda akan semakin naik dan Anda tidak akan mudah yang namanya marah atau baper ketika melihat sesuatu. Nah, baper ini
juga sangat berpengaruh ya ketika Anda praktek telepati. Kenapa? Peran itu dalam artian terbawa emosi mudah sekali, mudah hanyut. Nah, ini menandakan kualitas jiwa kita itu kurang stabil. Yang kelima yang perlu Anda hindari yaitu Anda wajib yang namanya menjaga diri Anda agar tidak terjadi konflik di dalam diri. Nah, konflik di dalam diri itu maksudnya seperti ini ya. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda terjadi wawancara dalam dirinya. Misal seperti ini, Anda ketika mau pergi ke suatu tempat tapi diri Anda itu ini benar nggak ya, ini sesuai nggak ya, ini nyaman nggak ya, ini pas nggak ya. Jadi ada kayak konflik bertentangan di dalam diri. Misal ketika Anda bangun pagi tapi diri Anda ngomong, wah nanti aja, wah nanti siang aja, nanti bangunnya, wah nanti. Jadi hal-hal seperti itu wajib dihindari ya. Kalau ada suatu hal yang positif langsung dikerjakan, jangan sampai terjadi yang namanya konflik di dalam diri. Nah, konflik di dalam diri ini biasanya itu akan membuat praktek telepati kita atau proses dalam pentransferan energi ke target itu akan kurang maksimal, sehingga kalau dilakukan terus-menerus maka telepati bisa gagal dan kurang efektif. Nah, ngerti ya? Ini merupakan tata cara atau pantangan yang wajib dihindari agar telepati kita tetap efektif dan akan masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya silahkan Anda cek di deskripsi video ini. Dan bagi Anda yang mau belajar tentang ilmu daya batin, ilmu spiritual, ilmu energi, ilmu penyembuhan, dan berbagai hal lainnya, silahkan hubungi nomor yang ada di video ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.